Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal 10 ayat 12 hingga ayat 13 yang berkata sebagai berikut. Perkataan mulut orang bijak mendatangkan kasih, tapi bibir orang yang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Di sini kita menemukan suatu hikmat dari Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah bahwa perkataan mulut orang yang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari bibir mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Hal ini menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, karena dengan perkataan kita akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Dari sinilah firman Tuhan ingatkan kepada saya tentang pentingnya hikmat dalam perkataan kita. Orang yang berhikmat selalu memperhitungkan perkataan-perkataan yang akan dia ucapkan dari bibir mulutnya. Orang bijak menggunakan mulutnya untuk mendatangkan kasih dan membangun orang lain. Tetapi sebaliknya orang bodoh menjatuhkan dirinya melalui perkataan-perkataannya yang keluar dari bibir mulutnya. Sehingga dari situlah kita dapat katakan, itulah hati dari orang yang bodoh. Perkataan yang dipenuhi hikmat tidak hanya membawa damai, tetapi juga menunjukkan karakter ilahi yang berakar di dalam orang itu. Sebab itu perkataan kita akan menunjukkan kita ini orang yang berakar di dalam iman, atau kita orang yang bodoh. Sebab itu dalam hal ini ya, kita diingatkan, pikirkanlah sebelum kita berkata-kata. Pikir dulu. Karena banyak orang tidak berpikir, langsung ngomong, langsung berbicara, dan akhirnya dia terjebak dengan perkataannya. Dia menunjukkan kebodohannya. Karena perkataan kita akan membuktikan kita orang yang membangun dalam kasih atau kita orang yang menghancurkan di dalam kebencian atau dengki. Ini hal yang harus kita waspadai dalam diri kita. Sebagai orang percaya, orang beriman, biarlah perkataan dari mulut kita itu membangun, bukan membenci dan memfitnah. Sebab itu pikirkan sebelum berkata-kata. Hal yang kedua, perlu kita berdoa untuk memiliki hikmat. Karena orang yang berhikmat akan memberi perkataan-perkataan yang menenangkan hati. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia akan memprovokasi keadaan. Orang yang tidak berhikmat, kata-katanya akan membuat kekacauan. Karena perkataannya yang keluar dari bibir mulut orang yang tidak berhikmat. Tentunya yang terakhir, latih untuk menjaga mulut. Karena tidak mungkin kita bisa keluarkan kata-kata yang baik begitu cepat dan begitu singkat waktunya. Tapi kita perlu belajar untuk melatih menjaga bibir mulut kita untuk tidak membuat reaksi
membuat respon, karena dengan menjaga bibir mulut kita, maka kita mengawasi kehidupan dan hati kita sendiri. Mazmur pasal 141 ayat 3 katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir mulutku. Di situ kita melihat bahwa kita perlu melatih. Jangan cepat komen, jangan cepat membuat reaksi dengan mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menunjukkan siapa kita sesungguhnya, karena perkataan kita akan menunjukkan kita orang berhikmat atau kita orang yang bodoh. Karena Alkitab dengan jelas ingatkan, dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu pula engkau akan dipersalahkan. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan supaya kita menjaga mulut kita. Kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Cara menjaga, pikir dulu. Bukan diam aja, tapi pikir dulu. Kemudian berdoa supaya kita berbicara dengan hikmat. Dan untuk lancarnya perlu melatih jaga bibir mulut kita. Inilah hal yang menjadi peringatan untuk saya dan saudara dalam menjalani hidup ini sebagai orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk menjaga bibir mulut kami, supaya semua perkataan yang keluar akan menunjukkan kami orang berhikmat. Kami bukan orang bodoh, tapi kami adalah orang-orang yang telah melatih untuk berbicara yang baik, untuk berbicara bagi pembentukan karakter yang baik. Karena perkataan kami adalah perkataan yang membangun, bukan merusak dan membinasakan orang lain. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Entah pembicaraan kami suami dan istri, Tuhan tolong kami supaya kami tidak saling merusak, kami tidak saling menghancurkan, tapi kami saling membangun sebagai orang-orang yang berhikmat dengan kata-kata yang kami sudah pikirkan, dengan kata-kata yang sudah kami latih, karena kami dipanggil untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.